kolaborasi yang Ciamik ini yang dilakukan sama PKK, FKK, kemudian kader-kader yang lain sangat membantu sekali pada saat kegajian outbreak pada saat lonjakan kasus yang begitu tinggi kemarin itu. Nah, kemudian ini setelah tadi kan banyak membahas Tribuners terkait dengan COVID-19 sendiri. Ini beralih ke vaksinnya, Pak. Nah, apakah penting sih Pak vaksin ini? Penjelasannya seperti apa, Pak? Mbak Ruth, penting sekali, Mbak. Penting banget ya, Pak. Ya, kenapa penting? Karena selain protokol 5M, protokol kesehatan 5M yang harus dilakukan secara disiplin dan bertanggung jawab, vaksin ini kalau digabungkan dia akan bisa menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Ibu waktu itu kena pada saat belum ada vaksinasi ya Bu ya? Belum ya? Ya, karena masih tahun kemarin. Kita lakukan vaksinasi pada saat tahun Januari 2021. Kami punya data. Dari Januari sampai Juni ini ada 96% orang yang meninggal COVID semuanya belum dilakukan vaksinasi. Jumlahnya 1.000 lebih itu. 4% yang kita punyai yang sudah vaksin tapi baru vaksin pertama. Dan dia banyak 38 orang itu adalah lansia. Lansia kalau terpapar COVID-19 pasti dia walaupun belum dilakukan vaksin apalagi ya itu baru sekali, karena kalau baru sekali itu kan belum maksimal. Sisanya adalah pasien-pasien yang mempunyai penyakit penyerta yang luar biasa berat, lebih dari 3 itu yang tidak bisa kita tolong. Jadi vaksin luar biasa. Maksudnya saya ngomong seperti ini karena ada data yang kita miliki gitu. Jadi memang sangat penting sekali, utamanya ini kan seperti langkah ikhtiar juga ya Pak di tengah pandemi untuk vaksinasi ini. Nah ini menjawab juga mungkin hoax atau fakta juga Pak, ini rumor-rumor yang ada di masyarakat juga. Apakah benarkah vaksin yang sedang dilaksanakan ini tidak berpengaruh terhadap varian Delta yang mungkin sekarang sedang menyebar Pak? Nah ini kalau ini hoax. Jadi varian Delta itu masih mampu untuk ditanggulangi oleh vaksin yang sekarang kita pakai, baik itu Sinovac atau AstraZeneca. Saya tadi menyampaikan ya, virus ini bermutasi adalah cuman di lapisan luar, yang kulit rambutan tadi ya. Tapi dalamnya masih sama. Nah, Sinovac sama AstraZeneca itu dibikin memang dari virus yang dari dalamnya itu. Jadi mau kulitnya mau ganti 10 kali atau 10.000 kali, tidak ada masalah. Konangan ini corona 19 ini misalnya gitu. Casingnya mau ganti model apapun, kuning, hijau dan lain sebagainya ya kan? Tetap konangan. Tetap ketahuan. Jadi yang tadi itu berarti pernyataannya hoax ya Pak ya? Bener lah. Ya. Nah untuk penanganan yang untuk misalkan ada seseorang yang terpapar COVID-19 Pak, penanganan yang tepat tuh untuk penanganan awal seperti apa sih Pak? Yang pasti telepon 112 Mbak, atau 1500 132. Di situ nanti akan dihubungkan langsung dengan puskesmas kalau memang dia itu kondisinya ringan atau tidak bergejala, atau kalau dia itu bergejala sedang atau berat, pasti nanti ambulan hebat akan meluncur. Nah, ambulan hebat meluncur itu nanti akan dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi kata kuncinya apa yang dilakukan? Telepon 112. Atau 1500 132. Itu ya Pak, itu langkah awal untuk dari penanganan awal untuk terpapar COVID-19. Sekarang beralih lagi ke Bu Tia, Ibu. Ibu kalau untuk apa sih Bu yang bisa dilakukan warga Semarang, khususnya untuk membantu para penderita yang mungkin sekarang ini ada yang isoman atau yang ada di isoter atau mungkin yang di rumah sakit sendiri, untuk warga Semarang itu apa yang bisa dilakukan Ibu? Ya, yang pertama mungkin harapannya warga masyarakat itu lebih paham bagaimana sih penularannya. Karena saya juga kadang-kadang disambati sama ibu-ibu. Keluarga yang isoman itu jemur bantal, warganya sudah heboh, sudah ditegur sama RT-nya gitu ya. Kemudian isoman, warga sekitar tidak mau membantu, sehingga mau tidak mau dia harus keluar untuk belanja. Jadi pahami dulu bagaimana sih itu penularannya COVID itu bagaimana. Kemudian selanjutnya ya protokol kesehatan ya Mbak harus dipaham, dan tentunya tetangga-tetangga sekitar harapannya kalau misalnya ada rezeki lebih lah, itu lebih baik itu membantu yang isoman. Ada beberapa tempat yang sudah melaksanakan seperti itu. Kemudian mereka membuat jadwal, misalnya hari ini PKK dulu lah membantu, kemudian FKK, kemudian
Karang Taruna, FMK gitu ya, membantu supaya mereka itu benar-benar hanya di rumah saja, tidak keluar, tidak belanja gitu ya. Jadi peran dari lingkungan itu sangat penting sekali, Mbak. Jangan sampai dikucilkan. Tadi Pak Hakam bilang bahwa jangan sampai dikucilkan, karena sampai kalau dikucilkan ya tentunya membuat imunnya turun karena kenapa tetangga mengucilkan, kadang-kadang di sini kan enggak. Saya harapkan mudah-mudahan di Semarang itu nggak ada yang seperti itu ya Mbak, nggak ada yang dikucilkan, tapi memang peran dari lingkungan itu sangat-sangat penting sekali. Gitu. Istilahnya ketika ada yang melakukan isoman, peran lingkungan sekitar itu sangat membantu ya Bu, sangat membantu pemulihan, terutama apalagi kalau misalkan diberikan support, dukungan, bantuan, maksudnya menambah imunitas juga biar supaya cepat sembuh seperti itu. Karena kan diperhatikan, tidak dikucilkan gitu ya. Terus Bu. Kemudian kalau untuk ajakan kepada masyarakat sendiri Bu, untuk bergerak bersama memutus penularan COVID-19 di Kota Semarang itu seperti apa Bu yang sudah dilakukan? Yang sudah saya lakukan, tentunya kami mengharap sekali untuk kader-kader tim gerak PKK untuk stay at home. Tetapi apabila memang bekerja, mencari nafkah, monggo silahkan, tapi yang paling penting protokol kesehatan. Kegiatan-kegiatan PKK ya sementara ini ditunda dulu Mbak, seperti posyandu, kemudian pospal juga, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain itu dipending dulu, termasuk jumantik, memantau jentik itu dilakukan secara mandiri, tapi tetap dilaporkan sehingga dalam hal ini tim penggerak PKK mempunyai data bagaimana sih kondisinya sekarang untuk pencegahan DBD. Jadi kita memang tidak hanya waspada corona, tapi juga demam berdarah. Itu kegiatan-kegiatannya yang dapat saya himbau kepada kader-kader tim penggerak untuk protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas kalau tidak penting sekali. Ketika catatannya memang ada pekerjaan yang mendesak untuk harus keluar, ya tadi tetap prokes tadi ya Bu. Tetap prokes. Selama masih bisa dihandle di rumah, work from home tadi ya Bu ya, stay at home. Makanya kalau misalnya UMKM juga kan harapannya dia lebih banyak menawarkan produknya lewat online gitu ya. Kemudian saya juga dengar sih ibu-ibu di Gumbel itu malah punya misalnya hari ini siapa yang belanja nanti mereka pada membeli hari ini, hari ini yang misalnya jualan produknya apa nanti ini begitu. Jadi saya rasa dengan pandemi seperti ini juga membuat ibu-ibu jadi lebih kreatif. Ini tentunya ketika ada sinergi ataupun kolaborasi lah antar masyarakat itu sangat bagus sekali ya Bu. Iya, penting sekali Mbak. Peran dari tokoh masyarakat yang di situ, misalnya RT, RW, Lurah, Camat gitu, itu sangat penting sekali. Yang minimal membuat warga ini lebih ayem, kemudian dapat melakukan aktivitas new normal ya, new normal di pandemi. Nah itu dia tadi Tribuners, bincang-bincang langsung bersama dengan Pak Hakam dan juga Bu Tia. Nah mungkin Bapak ada yang mau disampaikan untuk closing statement, pesan-pesan kepada masyarakat Kota Semarang atau seperti apa begitu Pak? Ya betul. Ini adalah bukan KLB, ini juga bukan endemi, tapi pandemi. Pandemi itu adalah sesuatu penyakit yang terjadi di seluruh dunia, belahan dunia. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Kota Semarang saja, tapi semuanya. Sehingga kalau itu dibebankan saja di bidang kesehatan, saya kira tidak mampu, Mbak. Kami tidak bisa berupaya sekeras apapun, tetapi dengan kondisi sendirian kami tidak mampu dengan apa yang maksudnya yang terjadi di lapangan. Makanya pada pagi atau pada hari ini kita mencoba bahwa karena pandemi ini terjadi pada sisi dan bidang apapun, maka dibutuhkan kolaborasi dari seluruh komponen yang ada di masyarakat. Contoh tadi, apa sih yang harus dilakukan ketika ada warganya yang misalnya positif atau isolasi di rumah, punya kerupuk kasih kerupuk, kasih madu misalnya kalau ada sayuran kasih sayuran. Artinya semuanya berperan. Tapi apa yang misalnya dari kompetensi yang dia miliki apa, misalnya dia nakes, misalnya yang swasta, ya silakan nanti bantu melakukan monitoring misalnya. Jadi seluruh masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan dan kelurahan itu bisa berperan. Apa perannya? Ya itu nanti disesuaikan dengan kemampuannya di masing-masing. Jadi sekarang ini nyun sewu nih ya, mungkin bukan kritik atau mungkin sesuatu yang kita bukan alergi dengan kritik atau kita bukan alergi dengan masukan dari orang lain. Kita pasti mendengarkan masukan dan kritikan. Ada masyarakat yang di sana
terkonfirmasi nggak diapa-apakan, butuh vaksin ternyata vaksinnya habis. Nah, semua ini karena membutuhkan saling support, makanya apapun yang bisa dilakukan, mari kita bersama-sama lakukan bersama-sama. Seperti yang menjadi jargonnya Kota Semarang, bergerak bersama ini harus benar-benar bisa kita lakukan. Kami berkolaborasi dengan PKK, dengan FKK, dengan seluruh kader yang ada di masing-masing kelurahan ataupun kecamatan dalam rangka apa? Menyehatkan warga masyarakat yang ada di kelurahan itu masing-masing. Entah itu dengan isolasi mandiri, kemudian konsep isoter, kemudian dengan konsep meningkatkan cakupan vaksinasi di masing-masing kelurahan atau RW, sampai kegiatan-kegiatan yang kira-kira itu bisa menekan angka pandemi. Kalau pandemi ini bisa kita turunkan dan kita bisa membuat mereka itu maintenance mungkin di bawah 100 atau 200 orang dalam harian-hariannya, maka perekonomian kota ini bisa berangsur-angsur akan pulih. Karena sekali lagi pandemi ini ternyata menyasar dari seluruh aspek. Kalau kesehatan insya Allah kita bersama-sama, tapi begitu ini bisa kita kendalikan, masyarakat dari middle low sama yang middle up, ini nanti dia bisa melakukan kegiatan aktivitasnya di sisi ekonomi. Kalau sisi ekonomi meningkat, pastilah kesejahteraan masyarakatnya walaupun masih dengan new normal, dengan keterbatasan, pasti itu bisa kita lakukan. Gitu. Mantap. Kemudian kalau untuk Bu Tia ada yang mau disampaikan Ibu? Ya, tapi sebelum menyampaikan closing statement saya mau tanya dulu sama dokter. Boleh. Monggo silakan ke Bapak. Kan gini Dok, kadang-kadang ini kan kalau misalnya seperti Mbak Ruth dan timnya kan kita sering keluar, saya sering keluar. Terus bagaimana sih kita terpapar atau tidak terpapar kan kita tidak tahu. Bagaimana sih supaya kita tidak terpapar selain 5M? Kadang-kadang kita sudah merasakan 5M, mungkin kita agak lengah sedikit gitu ya. Kan kita nggak tahu apakah virus ini ada yang masuk supaya tidak berkembang, itu bagaimana Dok? Ya, betul Bu. Ini sebetulnya kita lakukan sama teman-teman ya. Ini juga nanti bisa dibuat tips untuk masyarakat yang nanti akan melihat acara pada hari ini. Ketika Bapak Ibu sekalian yang memang dengan sangat berat hati untuk bisa keluar ya, karena urusan pekerjaan dan sebagainya, pastikan harus dengan protokol kesehatan. Tapi karena kita ini hidup di masyarakat atau bekerja pun tetap tidak bisa sendiri, kecuali kalau kerjanya di hutan itu. Nah itu beda lagi ya ditanya. Maka selain protokol kesehatan yang kita lakukan, kita vaksin jelas, vaksin 2 kali, insya Allah lah kita bisa menghindari. Tapi ketika itu maka pagi sama sore saya sarankan ini kan resep dari nenek moyang, minumlah empon-empon. Kalau dia itu sudah masuk di dalam mulut misalnya ya, atau saluran pencernaan dari mulai mulut kemudian sampai di saluran tenggorokan, kemudian ke lambung, maka langkah yang terbaik sebetulnya untuk membunuh virus yang sudah masuk itu adalah dengan minum empon-empon. Di dalam empon-empon jahe, lengkuas, serai, ada 3 ini ya. Dia punya efek saponisasi. Ini bahasa medis loh ya, bukan nyapu. Tapi saponisasi ini adalah, jadi dia ketika kita minum empon-empon itu, maka virus yang nempel atau yang sudah masuk di dalam tubuh di saluran pencernaan itu bisa rusak dengan minuman empon-empon pagi sama sore. Nah ini saya lakukan. Kemudian bagaimana yang sudah masuk di hidung atau saluran pernafasan sebelum di trakea atau mungkin di saluran nafas ya. Ada cara yang bagus dan cukup mudah dan tidak mahal, adalah dengan air garam. Garamnya garam krosok itu. Mbak Ruth tahu ya, orang jualan es tungtung itu, pinggir-pinggirnya itu ada garam. Nah, garamnya garam itu. Ya, bukan yang beriodium kotak-kotak itu, betul. Nah, itu nanti untuk nyucu hidung. Itu juga dalam rangka untuk merusak sel virusnya itu, lapisan virusnya. Jadi dari sisi pernafasan, dari sisi pencernaan sudah kita
sasar semuanya. Kemudian habis itu kita mandi, kita konsumsi makanan. Wayah gini tuh jangan diet, Mbak. Enggak apa-apa, Mbak. Seger seperti Mbak Ruth enggak masalah. Betul, Pak. Ya. Yang penting tampil pede tadi ya. Rambutnya dicat warna apa harus oke gitu, Pak. Nah, setelah itu istirahat. Istirahat harus kita. Jadi kenapa orang kok disuruh WFH itu kenapa sih? Karena kalau kita itu terpapar, misalnya masuk hari Senin, kepapar 1000 masuk virus. Tapi hari Selasanya kita WFH, maka ketika kita bisa beristirahat, virusnya akan bisa hancur karena sistem kekebalan tubuh kita. Tentara yang ada dalam tubuh kita bisa melawan virus yang ada di dalam. Karena sekali lagi, kalau jumlah virusnya itu baru sedikit, kalah dia. Karena orang terpapar itu ada 3 mekanisme, Mbak. Jumlah virus yang masuk, sistem kekebalan tubuh yang dimiliki seseorang tersebut, sama 3 adalah faktor penyakit penyerta. 3 hal ini yang mengapa saya sudah vaksin kok terkena. 3 hal ini ilmu 6 SKS tak kasihkan sampai yang sapi. Itu benar sih sampai dengan ada khawatir. Nah, kemudian dari hal itu, jadi WFH itu konsepnya sama yang tadi saya sampaikan itu. Supaya orang itu kalau terpapar, harapannya adalah dia pasti akan turun dengan secara normal. Kemudian kalau virus itu kan dia bisa mati sendiri. Itu enggak usah minum antivirus, enggak perlu antibiotik, ya. Vitamin itu dibutuhkan ketika asupan makanan kita jelek. Nah, itu baru kita minum vitamin. Selama kita bagus tidak ada masalah, Bu. Nah, ini tips, Bu, bisa dilakukan. Murah meriah. Murah meriah ini bisa dilakukan. Nah, saya kasih contoh lagi, Bu. Ini contoh yang paling faktual. Bu Tia bisa lihat kenapa orang Tambak Loro sama orang Mangkang yang bagian pinggir laut nggak ada yang terpapar, Bu. Oh ya, dong. Sedikit yang terpapar. Kenapa? Satu, mobilitasnya mereka kan di laut. Yang kedua, terpapar sama air garam. Coba kalian lihat ya, Tribunus ya, buktikan. Sampean orang-orang yang di daerah-daerah laut, ya. Karena dia mobilitasnya hanya di laut, gembor-gembor di sini di laut. Nah, gitu. Orang-orang sana nggak ada yang pakai masker tuh, Bu. Jarang, Bu. Betul nggak, Bu? Tapi paparannya memang sebaran kasusnya tidak banyak dibandingkan dengan orang yang di tengah, ya tuh, Bu. Orangnya beraneka ragam, tapi dia kesana kemari. Nah, itu yang resikonya tinggi sekali. Tapi orang-orang yang di laut ini, dia mobilitasnya di laut. Orang-orang yang kecampuran di sini adalah orang laut. Saya ngomong teori, buktinya ada di Tambak Loro sama yang di Mangkang itu. Ya, jangan ngomong hoax loh ya. Ini adalah sesuai dengan kaidah teori sama aplikasi di lapangan. Kalau di gunung-gunung gitu, Dok. Ya. Gunung pinggir misalnya di Mijen, Gunung Pati. Betul. Kalau di gunung itu kan berarti kan justru asupan garamnya rendah, Bu. Mengapa orang di gunung itu banyak yang gondok? Karena apa? Garam yodiumnya yang dibutuhkan untuk kelenjar tiroidnya itu butuh asupan garam. Makanya dia membesar karena apa? Efek yang harus dikerjakan itu lebih kencang daripada ketika orang-orang di bagian bawah. Itu oksigenasinya yang dibutuhkan juga kalau orang gunung itu oksigennya kan tinggi, tapi oksigennya bagus, tapi masuknya ke dalam tubuh itu agak kencang juga, Bu, agak berat gitu. Ya. Jadi memang penting sekali garam beriodium ya, Dok. Ya, tapi yang paling bagus itu ya garam prosok tadi yang tadi sampaikan. Oh ya, untuk pencegahan COVID. Yeah. Untuk sehari-hari kan garam beriodium. Oh ya, diperlukan itu, Bu. Pasti diperlukan. Ya. Sama pon-pon tadi, Bu, ya. Minum pon-pon juga. Kemudian cuci pakai garam prosok.
Ini dapat tambahan tips dari Pak Hakam Tribuners. Oke, mungkin Ibu ada yang mau disampaikan, Ibu? Ya, kalau menurut saya memang kita mau tidak mau dengan situasi seperti ini harus protokol kesehatan. Betul. Adanya 5M supaya mencegah yang namanya virus COVID ini. Tetapi masih ada juga yang namanya virus, tapi tanda petik adalah virus hoax ya, virus yang dusta gitu ya. Kabar-kabar rumor-rumor gitu. Iya, itu juga harus disikapi juga karena bagaimanapun itu seperti tadi Pak bilang bisa menurunkan imun karena di masyarakat itu masih banyak sekali lebih percaya kepada hoax gitu ya, lebih percaya kepada hoax. Misalnya mereka takut, kenapa takut? Takut ini soalnya habis divaksin begini, seharusnya nggak mau vaksin gitu ya. Kemudian masih banyak lah yang namanya hoax gitu ya, termasuk berita-berita yang tidak benar tentang nakes. Kadang-kadang saya juga membaca itu ya, apa namanya, ambulan gitu ya, ambulan tuh nguing-nguing ternyata yang di dalamnya tuh sehat, bisa kosong. Nah, kalau menurut saya ambulan itu kan cepat ya. Bagaimana dia tahu kalau itu kosong isi gitu ya. Kemudian nggak ada yang namanya ambulan tuh jaraknya begini itu masih malah membuat imun kita turun karena mungkin jengkel, mungkin nggak percaya gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita berdiskusi dengan orang-orang yang kompeten, termasuk masalah kesehatan. Kemarin saya diingatkan sama Pak Dokter, sama Dokter Hakam, coba di-share ke kader-kader yang namanya counter ya dok, counter apa itu? Konsultasi dokter. Nah itu ada di mana teleponnya dok? Itu di ambulan hebat bagian ambulan hebat, ya itu jadi 24 jam. Ya, daripada kita harus bingung ini benar atau enggak, ini benar atau enggak, atau mungkin kita justru panik gitu ya, panik situasinya begini, panik apakah saya harus di rumah atau saya harus ke rumah sakit gitu kan, lebih baik menghubungi counter gitu ya, karena kan biar dokter yang menilai apakah ini harus ke rumah sakit atau mungkin bisa isoman di rumah saja. Jadi kita tidak boleh percaya saja dengan namanya virus hoax itu yang nyata-nyata membuat imun kita menjadi turun kalau misalnya kita tidak percaya, misalnya kita percaya dengan hoax itu. Jadi ya harapan saya kita protokol 5M, kemudian kita baiknya tengok kanan kiri lah, kanan kiri apabila tentunya kita ada yang isolasi mandiri, misalnya kita ada rezeki lebih ya kita bantu, misalnya biasanya makan buat berlima ya tambah satu buat berenam gitu ya, supaya supaya tetangga kita, karena tetangga adalah saudara kita yang kita. Kemudian yang kedua, selanjutnya beberapa waktu yang lalu saya memang turun ke wilayah, saya datang ke yang isoman gitu ya, datang ke isoman saya gini, ini yang positif siapa? Ya, saya tuh ibunya, saya ke sebelahnya. Itu ya isoman, gimana keluarga? Kalau keluarga alhamdulillah nih, cuma saya yang kena, ibu gitu. Saya tanya ke sebelahnya lagi, isoman juga, siapa bu? Cuma saya yang kena. Jadi mungkin itu ada yang namanya klaster ngerumpi. Terus saya di Gunung Pati bu, itu namanya klaster ngerumpi gitu ya. Mungkin ibu-ibunya gitu kan, saya ibu-ibunya ibu-ibu semua. Mungkin belanja atau bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi itu saya mengalami gitu. Mungkin saya juga nggak ngerti karena memang ibu bapak sama anaknya enggak. Nah itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang paling penting adalah protokol kesehatan, tidak tawar-tawar, memang harus protokol kesehatan. Dan tambah ilmu lagi, alangkah baiknya tadi yang terakhir yang Dokter Hakam memberikan ya, supaya virus tidak berkembang. Ya itu tadi, garam rosol, gitu ya. Harapannya dan itu benar sekali karena ya dokter memang ngomong sama saya gitu ya. Swab akhirnya bu ibu tuh dandan. Waktu swab biasanya biasanya pagi-pagi gitu ya. Tingkatkan imunitas kita, rasa percaya diri kita, yakin bahwa insya Allah kita akan sembuh. Oke, siap. Nah itu dia tadi Tribuners, ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Hakam dan juga Bu Tia. Banyak sekali informasi yang kita serap pada jackpot pada hari ini terkait dengan seputar info hoax ataupun fakta terkait dengan COVID-19. Terima kasih banyak Pak Hakam dan juga Bu Tia. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan terima kasih juga untuk Tribuners semuanya yang sudah menyaksikan jackpot spesial episode pada hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. See you next time.